Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, tidak ada kata yang pantas terlontar dari lisan kita semua kecuali pujian dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan, banyak karunia, banyak rahmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah nikmat diutusnya seorang rasul kepada umat ini, kepada umat akhir zaman, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau telah membawa ajaran yang benar, membawa ajaran yang hak. Tidak ada ajaran yang lebih lurus dibandingkan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila di sana ada ajaran yang dibuat oleh manusia untuk menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu hakikatnya adalah penyimpangan. Apabila di sana ada ajaran yang menyelisihi ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hakikatnya itu adalah penyimpangan yang akan berakhir dengan kebinasaan. Seorang rasul yang membawa kabar gembira dan peringatan sebelum datangnya hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lam yatruk khairan illa dalla ummatahu alaih. Tidak ada satu perkara pun kebaikan kecuali telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata para sahabat, hatta al-khira'ah, sampai ada buang hajat pun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan, menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Wala syarran illa hadzaraha minhu, dan tidak ada keburukan kecuali telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar umatnya itu bisa menghindari hal-hal buruk tersebut. Semoga salawat dan salam selalu senantiasa tersambungkan, tercurahkan kepada beliau
kepada ahli bait, anggota keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqamah berada di atas ajaran beliau hingga akhir zaman. Para hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kajian hari ini adalah tema yang diberikan judul hari yang dijanjikan itu semakin dekat. Seakan-akan judul ini adalah statement, pernyataan. Dan ini bukan statement dari saya ataupun dari panitia kajian. Dan insya Allah judul ini tidak bertentangan dengan dalil dari Al-Quran ataupun dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernyataan ini bahkan sesuai yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di surat Al-Qamar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar." As-sa'ah, hari kiamat itu kata Allah telah dekat. Wansyaqqal qamar, dan bulan itu kata Allah telah terbelah. Di zaman siapa, Pak? Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kabar dari Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwasanya hari kiamat itu telah dekat. Mungkin hanya kita aja yang beranggapan bahwasanya hari kiamat itu masih jauh. Karena kebanyakan manusia, kaum muslimin, sebagian kaum muslimin itu disibukkan dengan perkara-perkara dunia. Dengan gemerlapnya dunia, dengan hijaunya dunia, sehingga menganggap dunia ini masih lama. Ini kacamatanya manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, dan Allah Subhanahu wa taala telah firmankan, "Innahum yarawnahu ba'ida," kata Allah. Sesungguhnya mereka melihat hari kiamat itu masih jauh. Masih jauh, masih lama. Wa narahu qariba, sedangkan kami, kata Allah, memandang hari kiamat itu telah dekat. Ini bedanya kacamata kita dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini sibuk dengan dunia. Begitu pula sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Bu'ithtu ana was-sa'ah kahatain." Saya, kata Rasulullah, diutus jarak antara aku diutus dengan hari kiamat itu seperti ini. Seperti jari telunjuk dan jari tengah. Ini menunjukkan bahwasannya hari kiamat itu telah dekat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sabdanya kapan, Pak? 1500 tahun yang lalu. Bagaimana dengan zaman kita sekarang? Dan telah banyak muncul tanda-tanda yang menunjukkan bahwasannya hari kiamat itu telah dekat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kajian hari ini insyaallah akan berfokus kepada tanda-tanda kecil hari kiamat. Dan apabila di sana masih ada waktu, maka kita akan masuk kepada tanda-tanda besar dari hari kiamat. Namun sebelum kita sebutkan satu persatu, kita paparkan satu persatu tentang tanda-tanda hari kiamat, saya ingin berusaha untuk memberikan penjelasan atau muqaddimah di awal kajian kita hari ini. Yang muqaddimah ini sebagiannya adalah prinsip yang kita harus pegang tentang kabar-kabar yang berkaitan dengan akhir zaman. Karena sekarang ini banyak ustadz akhir zaman, Pak. Ya. Dan mungkin saya juga ustadz akhir zaman. Ya. Sebagian ustadz-ustadz yang tampil di YouTube ataupun di media sosial, mereka sebagiannya mengecap
atau bisa memastikan tanda-tanda ini kapan munculnya. Ini yang kita harus pandang atau kita harus teliti kembali. Apakah benar seperti itu? Maka di sini ada mukadimah yang kita harus pegang. Yang pertama, bahwasanya pembahasan hari akhir adalah pembahasan yang sangat penting karena berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan iman. Dan kita sudah tahu bahwasanya iman kepada hari akhir adalah rukun iman yang kelima. Maka kita harus pegang ini. Ketika kita beriman kepada hari akhir, maka kita juga harus mengimani tanda-tanda hari akhir tersebut. Satu paket. Kalau kita mengimani bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi, maka kita juga harus mengimani bahwasannya tanda-tanda hari kiamat itu pasti akan terjadi. Yang nanti kita akan sebutkan sebagiannya seolah-olah kurang rasional, tidak logis, ya. Seperti kemampuan Dajjal. Kemudian seekor binatang yang muncul di akhir zaman yang bisa berbicara, yang membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Ini kurang rasional mungkin bagi orang-orang yang berpikiran sekuler atau berbau dunia, mengedepankan akalnya. Terlihat ganjil. Akan tetapi kita dituntut sebagai ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti pemahaman salafus saleh, kita harus beriman kepada kabar-kabar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi renungan bagi kita semua bahwasanya ketika sebagian manusia ini meragukan, kalau nanti kita sebutkan satu persatu ternyata tanda-tanda kecil hari kiamat yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1500 tahun yang lalu satu persatu telah terjadi, maka ini harusnya membuat kita yakin bahwasanya hari kiamat itu pun pasti akan terjadi. Kan gitu, Pak. Mungkin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis saah, di antara tanda hari kiamat kata Nabi, taqarubul aswaq. Pasar-pasar itu berdekatan. Kan orang-orang zaman dulu, ya, para salafus saleh kita dari sahabat tabi'un tabi'in tidak kebayang gimana pasar-pasar itu berdekatan. Tapi ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi sekarang? Terjadi, Pak. Berapa meter, ya, jarak berapa meter ada mart. Yang mungkin orang-orang zaman dulu tidak membayangkan hal ini. Maka kita ini harus meyakini ketika terjadinya tanda hari kiamat kecil, maka ini harus menambah keyakinan kita bahwasannya hari kiamat itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Kemudian yang kedua, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah menyebutkan tanda-tanda hari kiamat, ini merupakan tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Pak. Bapak Ibu sekalian, ini tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sayang sama kita. Kalau misalkan tidak ada tanda-tanda, biasanya orang kebablasan. Dengan adanya tanda-tanda, seorang itu bisa bersiap-siap. Sama halnya seperti orang yang mau akad nikah. Sebelum hari H, itu kan harus ada persiapan dulu, Pak. Apalagi yang mempelainya, laki-lakinya. Kalau misalkan dia tidak persiapan, ketika hari H, AE nanti, ngulang lagi akadnya. Sama, ketika sebelum datangnya hari kiamat, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipaparkan tanda-tandanya. Ini loh tanda-tanda kecilnya. Dengan itu kita bisa bersiap-siap, bisa membekali diri kita dengan amalan-amalan soleh, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus berbekal dari sekarang.
sebelum datangnya hari yang mana tidak lagi bermanfaat harta dan anak. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak lagi berguna, kata Allah, tidak bermanfaat malu wala banun, harta dan anak-anak, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah, datang kepada Allah dengan membawa hati yang salim, dengan membawa hati yang selamat, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum datang hari yang mana ketika itu manusia baru ngeh, baru sadar, baru ingat semua perbuatan-perbuatannya. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Hari di mana ketika manusia itu mengingat semua apa yang dia telah kerjakan. Maka kita harus berbekal, jangan nunggu nanti dan nanti. Ustadz, nantilah, ini kan masih tanda-tanda kecil. Kita taubatnya pas tanda-tanda besar aja. Ini kesimpulan yang salah juga, ya. Bahkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika munculnya tanda-tanda besar, sebagiannya akan menghalangi seseorang untuk beriman kepada Allah. Bahkan pintu taubat Allah Subhanahu wa ta'ala telah tutup, ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di antara manfaat ketika kita membahas hari akhir, ya, ketika kita menyinggung tentang pembahasan hari kiamat, iman kepada hari akhir, agar iman kepada hari akhir ini tertancap kokoh di dalam hati kita, di dalam diri kita. Karena apabila iman kepada hari akhir ini dan iman-iman yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sudah tertancap di dalam diri kita, maka kita akan menjadi orang yang wara', orang yang hati-hati dalam segala tindak tanduknya. Ini manfaat membahas tentang hari akhir. Dan ini bukan spesialis saya. Ini kebetulan saja saya ingin membahas tentang perkara ini. Dan saya bukan ustadz akhir zaman yang selalu membahas itu, ya. Masih banyak sebetulnya pembahasan-pembahasan lain, ya. Ada ustadz-ustadz yang kemana-mana bawanya materi itu, ya. Nah, ini di antara manfaat membahas hari kiamat adalah agar kita menjadi orang yang wara', orang yang hati-hati dalam melakukan segala tindak tanduk kita. Sebagai potret nyata adalah sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita tahu, Pak, bagaimana kewibawaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kewibawaan Umar bukan didapat dengan harta, dengan status khulafaur rasyidin, termasuk khulafaur rasyidin, bukan dengan itu. Sebagian orang ingin dianggap menjadi orang yang berwibawa dengan banyaknya harta, dengan status sosial, dengan disebutkan gelar. Kalau nggak disebutkan gelar, mukanya suram, ya. Bukan dengan itu kita mendapatkan wibawa, kebijaksanaan. Akan tetapi dengan ketakwaan kepada Allah, wara', berhati-hati dalam melakukan segala tindak tanduk kita. Disebutkan dalam riwayat oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Suatu hari Umar bin Khattab pernah berkata, "Lau 'uthirat baghlatun fil Iraq, la dhanantu anna Allah sayas'aluni anha." Kalau misalkan ada seekor keledai di kota Irak cedera gara-gara perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku mengira bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Umar, akan meminta tanggung jawab, akan bertanya kepadaku tentang keledai tersebut. Lima lam tusawilah tariqa ya Umar, kenapa engkau tidak meratakan jalan itu semuanya, wahai Umar? Kamu hanya meratakan jalan yang dilewati oleh manusia saja. Kenapa yang dilewati oleh keledai engkau tidak buat bagus jalannya? Dan itu yang kita saksikan sekarang. Pemerintah-pemerintah, Pak, bekerja hanya sebagai formalitas aja. Sebulan 2 bulan jalan udah rusak lagi, gitu ya.
Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia adalah orang yang beriman kepada hari akhir, dia akan ingat seperti Umar. Nanti Allah akan memintai pertanggungjawaban. Annallaha sayas'aluni, kata Umar. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepadaku tentang apa yang telah aku lakukan, termasuk di dalamnya apa? Perbuatan kita kepada binatang. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang berikutnya sebagai muqaddimah kita, dan ini prinsip yang kita harus pegang agar kita tidak tertipu oleh berita-berita hoax, ya, berita-berita yang membawa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akhir zaman. Bahwasanya tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kapan persisnya? Kalau harinya sudah tahu ya Pak ya. Hari apa? Hari Jumat. Dan ini berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak ada yang tahu Jumat di tahun berapa, di jam berapa, di menit keberapa. Maka ini harus kita tanamkan. Tidak ada yang mengetahui hari kiamat kapan terjadinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 187. Ini prinsip bahwasanya tidak ada yang mengetahui. Jadi ustadz-ustadz sekarang banyak yang ngeramal, ya. Bahkan yang ngeramal ini bukan ustadz harusnya, tapi dukun, ya. Paranormal, nggak pantas disebut sebagai ustadz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha." Mereka orang-orang ketika itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Qul, kata Allah, katakan wahai Muhammad kepada mereka, innama ilmuha 'inda rabbi. Sesungguhnya pengetahuan kapan terjadinya hari kiamat itu ada di sisi Allah. La yujalliha liwaqtiha illahu. Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan kapan terjadinya hari kiamat kepada siapapun, hanya Allah yang tahu. Thaqulat fis samawati wal ard. Sesungguhnya huru-hara hari kiamat itu berat untuk siapa aja yang ada di bumi atau untuk apa-apa yang ada di langit, berat, ya. Huru-hara hari kiamat itu. La ta'tikum illa baghtah. Hari kiamat itu tidak akan mendatangi kalian kecuali secara tiba-tiba. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahui tentangnya, tentang hari kiamat tersebut. Qul innama ilmuha indallah. Sekali lagi Allah tegaskan, katakan Muhammad kepada mereka bahwasanya tidak ada yang mengetahui tentang hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak tahu, enggak sadar, kebablasan, ya, ngulik-ngulik, ya. Ingin mencocok logikan kejadian-kejadian yang itu cocok loginya tidak pas, ya, karena tidak sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang lain bahwasannya tidak ada yang mengetahui tentang kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah, yaitu hadis yang panjang. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, tentang kejadian dua makhluk yang bertemu. Dua makhluk mulia yang paling mulia di alam semesta ini, yaitu ketika malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majelisnya dalam sosok manusia yang tampan, yang rapih, syadidu bayadits thiyab, putih bajunya.
syadidu sawadis sa'ar, ya, hitam rambutnya. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi Muhammad tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Kemudian malaikat Jibril bertanya tentang hari kiamat. Ini kan kayak orang-orang sekarang, Pak, saat kapan ya hari kiamat? Ini udah kejadiannya udah banyak nih. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya hari kiamat oleh Jibril alaihi salam? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih mengetahui dari orang yang bertanya. Kata Nabi, ini dua makhluk mulia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala saja tidak mengetahui, Pak. Apalagi ustaz. Itu kan. Siapa ente? Ya. Bukan malaikat, bukan nabi, gitu kan. Sudah bisa meramal kapan terjadinya, sudah bisa memastikan bahwasanya Imam Mahdi sekarang katanya udah umur berapa? 30 atau 20. Ini kan lucu. Ini orang Indonesia emang lucu-lucu ya. Hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Ahmad Syakir. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, kemudian bertemu dengan Nabiullah Ibrahim dan Nabi Musa dan Isa alaihimussalam, semuanya berbincang atau menyebutkan tentang perkara hari kiamat. Fatadzakaru amra sa'ah, membahas tentang perkara hari kiamat. Faruddu amrahum ila Ibrahim. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bercakap-cakap tentang hari kiamat kepada Nabi Ibrahim, ya, kepada nabi-nabi yang lainnya, mereka menyerahkan perkaranya kepada Nabiullah Ibrahim. Faqala la ilma li biha, saya tidak tahu ilmu tentang hari kiamat, kata Nabi Ibrahim. Faruddul amra ila Musa, kemudian diserahkan berita tentang hari kiamat itu kepada Nabi Musa. Apa jawab Nabi Musa? La ilma li biha, saya juga enggak tahu tentang ilmu hari kiamat kapan terjadinya. Faruddul amra ila Isa, dan dikembalikan kepada Nabi Isa. Siapa Nabi Isa, Pak? Udah wafat belum? Belum. Ya, Allah Subhanahu wa taala angkat dan ada di langit. Allah Subhanahu wa taala akan turunkan nanti mendekati hari kiamat. Nabi Isa aja enggak tahu. Disebutkan di dalam hadis ini, amma wajabtuha fala ya'lamuha ahadun illallah. Kata Nabi Isa, adapun kapan terjadinya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Isa yang dekat sama hari kiamat aja enggak tahu. Apalagi ustaz, apalagi orang-orang yang masih ada di zaman sekarang, dan kita masih menyaksikan banyak tanda-tanda kecil hari kiamat belum terjadi. Sebagian besarnya sudah terjadi, akan tetapi di sana ada tanda-tanda kecil yang belum terjadi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu muqaddimah dari pembahasan atau materi yang kita akan bahas pada kesempatan kajian kali ini. Kita akan masuk kepada tanda-tanda kecil hari kiamat. Yang perlu diketahui bahwasannya tanda-tanda kiamat itu secara global ada dua, ya, terbagi menjadi dua. Asyratu sughra wa asyratu kubra. Tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil ini terbagi menjadi tiga, Pak. Tanda-tanda kecil kebagi lagi jadi tiga. Qismun zahara wan qada. Tanda-tanda yang sudah muncul dan selesai, udah nggak akan muncul lagi. Yang kedua, tanda kiamat kecil yang kedua, pembagian dari tanda kiamat kecil yang kedua adalah qismun zahara wa la zala yatatabu wa yaqtur. Tanda-tanda yang pernah muncul, sudah muncul dan terus akan muncul dan semakin banyak.
Dan yang terakhir, qismun lam yadhhar ilal an. Ada tanda-tanda yang belum muncul sampai sekarang. Tanda-tanda kecil seperti yang saya sebutkan tadi. Ada tanda-tanda kecil yang belum muncul, ya. Nah, ini pembagian hari kiamat atau tanda-tanda hari kiamat secara global. Kita masuk ke tanda-tanda kecil hari kiamat yang pertama, yaitu bi'tsatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda hari kiamat. Diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin dikategorikan sebagai tanda kecil, akan tetapi memiliki pengaruh yang sangat besar. Diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, ya, adha'a minha kullasyai. Kota Madinah itu terang, diterangi oleh cahaya Islam, ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hijrah setelah diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam, memiliki pengaruh yang besar, ya, mengeluarkan umat dari kejahiliahan. Dan di antara tanda kiamat setelahnya adalah mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda kiamat yang kedua, atau ya kita satu paketkan. Diutusnya Rasulullah dan wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan tanda kecil akan tetapi memiliki pengaruh yang sangat besar, bahkan dampaknya sangat besar. Tadi pengaruhnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, dunia ini diterangi oleh cahaya Islam. Para sahabat, ya, dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kegelapan jahiliyah. Ketika wafatnya, ini juga memiliki dampak yang sangat besar. Sampai sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murtad, keluar dari Islam ketika wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Terputusnya wahyu, sudah tidak ada lagi yang bisa ditanya tentang agama secara pasti ketika itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lupa diri, enggak terima kalau ada orang yang berani mengatakan Muhammad telah meninggal, maka saya akan penggal, kata Umar. Akan tetapi disadarkan oleh Abu Bakar, tidak ada manusia itu yang abadi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld." Wahai Muhammad, tidak ada manusia sebelummu yang abadi. Afa imitta fahumul khalidun. Kalau kamu saja mati, apakah mereka orang-orang yang setelahmu itu akan kekal? Jawabannya tentu tidak. Bahkan yang merasakan dampak besar dari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang sahabiyah, sahabat perempuan yang bernama Ummu Aiman. Ummu Aiman. Ketika itu Abu Bakar dan Umar menghampiri Ummu Aiman. Kemudian ketika menghampiri Ummu Aiman, Umar dan Abu Bakar ini melihat Ummu Aiman menangis. Kemudian bertanya, "Wa ma yubkik?" Apa yang membuatmu? Kata Abu Bakar dan Umar, "Apa yang membuatmu hai Ummu Aiman menangis?" Kemudian kata Ummu Aiman, kata Abu Bakar, "Ma indallahi khairun li rasulih." Udah enggak usah berduka cita. Enggak usah kebablasan lah kalau bahasa kita. Apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik untuk rasulnya. Kemudian Ummu Aiman menjawab, "Faqultu ma abqi an la akuna a'lam anna ma indallahi khairun li rasulih." Sesungguhnya aku tidak menangis dikarenakan
Aku tidak mengetahui bahwasannya apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulnya itu lebih baik. Yang membuat aku menangis, kata Ummu Aiman, annal wahya qad inqata'a minas sama, bahwasannya wahyu sudah terputus. Itu yang membuat saya menangis. Ini dampak besar dari kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Abu Bakar membuat sebuah untayan syair pendek ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Fal tahdutsanna hawadithun min ba'dihi tu'na bihinna jawanihun wa sudur." Setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terjadi berbagai peristiwa besar, kata Abu Bakar, yang menyibukkan akal dan hati. Akan banyak huru-hara, kekacauan yang menyibukkan akal dan pikiran. Dan kita saksikan sekarang, Pak, mana-mana kacau, banyak pemikiran sesat, penyimpangan-penyimpangan, kekacauan, pembunuhan di mana-mana. Ini dampak besar setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda yang kedua atau tanda yang berikutnya dari tanda kecil hari kiamat adalah Fathu Baitul Maqdis. Ditaklukkannya Baitul Maqdis. Dan kalau kita kategorikan, ini yang saya sebutkan pertama, tanda-tanda yang sudah terjadi dan tidak akan terulang. Fathu Baitul Maqdis, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udud sittan baina yaday sa'ah." Ingatlah, ada 6 perkara yang akan terjadi sebelum tegaknya hari kiamat. Kemudian Rasulullah menyebutkan di antaranya adalah penaklukan Baitul Maqdis. Di mana ini? Di Palestina, ya. Di Syam. Dan ini terjadi di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, penaklukan Baitul Maqdis. Seakan-akan, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merealisasikan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kota Syam akan ditaklukkan, dan itu tanda hari kiamat. Dan Umar yang merealisasikan tanda tersebut, ya, melalui tangan atau yang dikomandoi oleh Khalid bin Al-Walid, ya, di perang Yarmuk, yang ketika itu kaum muslimin jumlahnya tidak lebih dari 45.000 orang. Sedangkan bangsa Romawi yang ketika itu Syam, ya, dikuasai oleh bangsa Romawi, menyediakan pasukan untuk melawan kaum muslimin 240.000. Ini kalau secara matematika kan nggak masuk akal. 45.000 melawan 240.000. Tapi ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu untuk melakukan sesuatu. Dan ini kabar diantaranya diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khandaq, ketika perang Parit, ya. Ketika itu para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di kota Madinah mendapat kabar dadakan bahwasannya orang-orang kafir Quraisy bersekutu dengan orang-orang Yahudi untuk menyerang mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan usulan dari Salman Al-Farisi untuk membuat parit. Ini untuk meredam serangan mereka. Ketika dibuatnya parit, ketika itu para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapar yang sangat. 3 hari, Pak, enggak makan. Kita sehari aja udah ketar-ketir gitu. Kemudian para sahabat menjumpai sebongkah batu yang sangat besar yang berusaha mereka pecahkan tapi tidak bisa.
kemudian diserahkan itu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun memukulnya sampai 3 kali, nggak bisa sekali. Pukulan yang pertama keluar percikan api, pukulan yang kedua keluar percikan api, yang ketiga barulah batu tersebut hancur. Kata Rasulullah SAW, adapun percikan yang pertama bahwasanya kota Syam, ya, Romawi itu akan ditaklukkan. Yang kedua adalah Persia. Ya. Ini negara adidaya ketika itu. Kalau sekarang mungkin apa ya? Amerika sama Uni Soviet gitu ya. Atau Korea Utara yang punya nuklir itu ya. Ya, intinya itu. Dan ini sudah terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tanda berikutnya adalah, dan ini sudah terjadi, wabah apa Pak? Ta'un amwas, bukan wabah corona, bukan. Wabah corona belum seberapa. Ini lebih mengerikan daripada wabah corona, virus corona atau virus SARS tahun 2000-an itu ya. Ini wabah ta'un amwas. Tidak kurang dari 25.000 kaum muslimin yang wafat ketika itu. Sekarang ada berapa yang gara-gara virus corona meninggal? Nyampe puluhan ribu? 400 Pak, 800, masih jauh. Ini tahun amwas ketika itu terjadi di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Disebutkan oleh Syekh Yusuf bin Abdullah Yusuf Al-Wabil bahwasanya ketika itu terjadi di tahun 18 Hijriah. Tahun amwas ini terjadi di tahun 18 Hijriah. Dan ini terjadinya di Baitul Maqdis, di Syam. Kata beliau, fihi khamsatun wa ishruna alfan minal muslimin. Yang meninggal ketika itu 25.000 dari kaum muslimin. Saking mengerikannya wabah ta'un amwas ini. Dan ini sudah diberitakan oleh Rasulullah SAW. Ketika tadi Rasulullah menyebutkan, ingatlah akan terjadi 6 perkara sebelum hari kiamat itu tegak. Di antaranya adalah ta'un amwas, ya, wabah ya'khudhu fikum kaqu'asil ghanam. Ada wabah yang akan menimpa kalian, kata Nabi SAW. Wabah tersebut seperti terjadi kepada apa? Seekor kambing. Jadi sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasannya virus ta'un amwas ini berasal dari kambing, yang biasa menimpa seekor kambing. Kalau virus corona dari apa Pak katanya? Kelelawar, ya, seperti itulah, itu prediksi ya. Kalau ta'un amwas ini berasal dari kambing, biasa menyerang kambing. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam Zadul Ma'ad, ta'un amwas ini adalah wabah yang ganas yang menimpa seseorang yang membuat kulit itu cepat bernanah, ya, dan menyerangnya sekitar ketiak, telinga, dan hidung. Ini virus ta'un amwas. Dan sahabat yang ketika itu wafat diantaranya adalah Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah, ya, sahabat Abu Ubaidah, dan Suhail bin Amr. Ini yang wafat, ya, banyak sahabat-sahabat lain yang wafat ketika itu. Dan Islam dengan keindahannya sudah mengajarkan Pak etika. Kalau kita sedang terjadi di satu kampung, ya, satu kota lagi ada virus, satu komplek nih lagi ada virus, ya, lagi ada virus, gimana adabnya? Ya, Islam menerangkan melalui sabda Rasulullah SAW, "Idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi." Kalau kalian mendengar ada sebuah wabah yang menyerang sebuah tempat, maka kalian jangan masuk. Ini adab, ya, ketika ada sebuah tempat yang terkena wabah penyakit, kita nggak boleh masuk. Wa idza waqa'a antum bihi fala tafirru.
Kalau kalian berada di dalamnya, kalian juga jangan keluar. Ini indahnya Islam. Ya. Ustaz, bukannya itu berarti tindakan pencegahan gitu ya, preventif. Terus bagaimana dengan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan katanya enggak ada penyakit yang menular. La adwa wala tiarah, kata Rasulullah. Tidak ada penyakit yang menular, itu enggak ada. Maka para ulama telah mengkompromikan dua hadis ini, bahwasannya yang dimaksud tidak ada penyakit yang menular, penyakit itu tidak menular dengan sendirinya, akan tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan di kota Syam ketika itu ada sahabat-sahabat yang tidak terkena oleh wabah taun Amwas ini. Ini menunjukkan kalau misalkan seandainya penyakit itu menular dengan sendirinya, yang di situ pasti kena semua, Pak. Tapi kan ada orang-orang yang enggak terkena. Ini menunjukkan bahwasannya penyakit itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah diajarkan doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Doa ini kita bisa baca ketika di daerah kita ada virus atau ada wabah, agar kita tidak terkena atau terhindar dari penyakit tersebut. Rasulullah mengajarkan dengan doanya, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit baras, kusta, dan judham, ya, dan penyakit kegilaan, dan dari semua penyakit-penyakit yang buruk. Ini diantara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diantara tanda kiamat yang berikutnya adalah istifadatul mal, melimpah ruahnya harta. Ya. Melimpah ruahnya harta. Ini sudah terjadi atau belum? Sebagian ulama menyimpulkan ini sudah terjadi. Sudah terjadi. Bahkan ketika itu di zaman tersebut orang-orang, kata Rasulullah SAW, mengatakan la arabali fi, saya nggak butuh sama pemberian kamu. Ketika ada yang mau sedekah, nggak usah, nolak. Kalau sekarang ada, Pak, yang nolak, kita kasih hadiah gitu. Ada yang nolak, 100.000 aja diterima, ya, 500.000 apalagi. Tapi zaman itu, ketika itu saking makmurnya, kata Rasulullah, orang-orang ketika itu menolak. Saya nggak butuh. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, la ya'tiyana 'alan nasi zamanun, akan terjadi di tengah-tengah manusia sebuah zaman, yatufur rajul, seorang laki-laki itu tawaf keliling di kampungnya, nyari orang yang mau menerima sedekah. Minadz zahabi, ya, dari emas. Bukan berkat, Pak, bukan nasi berkat, bukan. Ini emas yang ditawarkan kepada orang-orang ketika itu, emas. Tapi orang-orang itu mengatakan la yajid ahadan ya'khudhu minhu. Saya tidak mendapati orang-orang yang mau mengambil emas tersebut. Sebagian ulama menyimpulkan ini sudah terjadi. Di antaranya di kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, ya, Umar bin Abdul Aziz, yang ketika itu ada laki-laki yang menawarkan hartanya, ya'ridul mal, menawarkan hartanya untuk disedekahkan, fala yajidu man yaqbaluhu, tapi orang tersebut enggak ada yang, atau di kampung atau di tempat tersebut tidak ada yang mau menerima harta tersebut, ya. Kalau sekarang banyak yang mau menerima pemberian kita, insya Allah, dan banyak kaum muslimin sekarang yang ekonominya rendah, ya. Maka perbanyaklah sedekah, terutama perempuan, ya, akhwat, para ummahat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqna, banyak-banyaklah sedekah, karena sesungguhnya aku melihat kalian adalah penduduk neraka yang paling banyak. Apa sebabnya? Takfurnal ashir wa takturnal la'nah, karena perempuan itu banyak durhaka sama suami.
wa takthurnal la'nah, dan banyak mengumpat, ngerumpi sambil ngumpat gitu ya. Ini yang menyebabkan banyak perempuan dimasukkan ke dalam neraka ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda yang berikutnya dari tanda-tanda kiamat kecil adalah banyaknya fitnah. Banyaknya fitnah. Apa arti fitnah di sini? Huru-hara, kekacauan, banyaknya kerusakan. Ini yang dimaksud dengan fitnah. Banyaknya ujian dan bala, cobaan yang menimpa kaum muslimin ketika itu. Bahkan di zaman ini ya, banyak orang-orang yang tersesat ya. Saking banyaknya fitnah, banyak pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan diambil oleh manusia. Banyaknya fitnah, kerusakan, penyimpangan. Fitnah ini terjadi dimulai dari wafatnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan dimulainya masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi fitnah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan banyak fitnah itu kapan? Setelah wafatnya Umar bin Khattab dan mulainya kepemimpinan kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpidato di hadapan para sahabatnya. Ayyukum yahfadhu qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Siapa di antara kalian yang hafal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah, tentang huru-hara, tentang kekacauan? Kemudian qala Hudzaifah, ana ahfadzu kama qala, wahai Rasulullah, saya hafal sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu ini sahabat yang paling mengetahui tentang perkara akhir zaman, Pak, paling hafal dan tahu siapa saja orang-orang munafik secara pasti. Kemudian apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Hati innaka lajari. Wahai Hudzaifah, sini kamu. Kamu ini gentle ya. Kamu berani kamu. Innaka lajari, sesungguhnya kamu adalah orang yang berani. Karena ketika itu Umar bin Khattab merupakan orang yang memiliki wibawa, khalifah ya. Bahkan kewibawaannya bukan hanya membuat segan lawan, tapi teman juga. Bahkan setan-setan pun takut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya Umar mengatakan innaka lajari, sesungguhnya kamu adalah laki-laki yang berani wahai Hudzaifah. Sebutkan. Qala Rasulullah, kata Hudzaifah, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha shalah was sadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Wahai Umar, fitnah yang disebutkan oleh Rasulullah adalah fitnah yang disebabkan oleh keluarga, istri, anak, tetangga. Itu bikin fitnah tuh. Suka melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tetangga suka bikin kita lupa diri gitu ya. Tukaffiruhas shalah, dan itu bisa dihapuskan dengan salat, dengan sedekah, dengan amar ma'ruf nahi munkar. Apa jawab Umar? Laisat hadhihi, wahai Hudzaifah, bukan ini yang saya maksud. Bukan ini fitnah yang saya maksud. Walakin allati tamuju kamaujil bahar, akan tetapi fitnah yang datangnya seperti gelombang ombak. Datang silih berganti satu persatu, susul menyusul. Kalau misalkan fitnah keluarga ya
setahun sekali gitu ya, sebulan sekali ada konflik gitu. Tapi ini terus menerus, tidak ada hentinya. Kemudian, ya Amirul Mukminin, la ba'sa 'alaika minha. Wahai Amirul Mukminin, kamu dengan fitnah itu nggak ada masalah. Udah tenang aja bahasa kitanya. Wahai Umar, kamu dengan fitnah itu nggak ada masalah. Inna bainaka wa bainaha baban mughlaqo. Karena sesungguhnya antara kamu dengan fitnah tersebut ada pintu yang tertutup. Nggak usah takut Umar. Kalau misalkan kamu nggak usah takut terkena fitnah itu, karena ada pintu yang tertutup yang menghalangi engkau dengan fitnah tersebut. Apa kata Umar? Yuftahul bab au yuksar, wahai Hudzaifah. Tapi ngomong-ngomong nih, pintu itu nanti akan terbuka atau rusak atau pecah. Ini luar biasa bahasanya para sahabat, Pak, tinggi. Apa perbedaannya kalau misalkan pintu itu terbuka sama pecah, Pak? Kalau misalkan pintu itu terbuka, maka bisa tertutup kembali. Tapi kalau misalkan pecah, hancur, nggak bisa ditutup lagi, udah, ya, melompong gitu, kosong melompong, bisa masuk kapan aja fitnah itu. Apa kata Hudzaifah? La bal yuksar, wahai Umar, bahkan fitnah itu, pintu tersebut akan pecah, nggak ada yang bisa membendung lagi. Qala dzalika ahra alla yughlaq, ya. Qulna ulimal bab. Qala na'am. Wahai Hudzaifah, emangnya kamu tahu pintu itu? Ya. Seolah-olah tadi dari percakapannya Umar dengan Hudzaifah, seolah-olah Hudzaifah itu tahu benar tentang apa yang dimaksud dengan pintu tersebut. Kata Hudzaifah, iya saya tahu. Kama anna duna ghadin lailah, seperti besok itu pasti akan ada malam. Nanti akan ada malam kan, Pak? Nah, itu seperti pastinya tuh, ilmu pastinya seperti itu. Ini siang, nanti kan malam. Seperti itu. Kepastian Hudzaifah ibnul Yaman, ya, mengetahui tentang fitnah tersebut. Kemudian inni hadithuhu hadithan laisa bil aghalid fahabna an nas'alu wa amarna masruqan. Kemudian para sahabat ketika itu yang penasaran tentang siapa sih pintu tersebut, apa sih pintu tersebut, menyuruh seorang tabi'in yang bernama Masruq untuk bertanya kepada Hudzaifah. Kemudian Masruq pun bertanya apa yang dimaksud dengan pintu tersebut. Apa jawab Hudzaifah? Pintu tersebut Umar. Pintu tersebut adalah Umar bin Khattab itu sendiri. Jadi dia pintunya. Kalau dia wafat berarti pecah. Dan fitnah itu udah nggak akan lagi terbendung dan akan terus menerus datang. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari situ mulailah fitnah itu muncul di zaman Utsman bin Affan, ketika Utsman bin Affan ini dibunuh oleh orang-orang yang bengis, oleh orang-orang yang kejam, tapi mereka mengatasnamakan Islam, yang diorganisir, dipimpin, ya, oleh siapa? Abdullah bin Saba. Yahudi dia, tapi pura-pura masuk Islam. Diorganisir sama dia. Kalau zaman Umar bin Khattab, ketika itu Syam sudah dibuka, Persia sudah ditaklukkan, dipecundangi itu tentara-tentara Persia dan Romawi. Dan itu masih bisa terkontrol, ya. Umar bin Khattab menjadikan gubernur di tempat-tempat yang ditaklukkan. Akan tetapi ketika datang masa kekhalifahan Utsman, perluasan kekhalifahan itu semakin luas. Ini semakin susah untuk mengontrol, ya. Karena jarak tempuh itu susah untuk mengirim para sahabat, sehingga orang-orang bisa mengatakan semaunya, ya. Kalau misalkan salah, nggak ada yang ngelurusin gitu, Pak. Akhirnya apa? Muncullah fitnah yang disematkan kepada siapa? Utsman bin Affan. Utsman itu orangnya nepotisme, ya. Suka nepotisme gitu dalam kepemimpinannya, menjadikan pejabat itu dari keluarganya. Itu Pak, dikatakan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini orang-orang bengis, orang-orang keji yang berpikiran pemikiran khawarij.
Fitnah yang lain bahwasanya Utsman bin Affan itu sahabat yang nggak benar. Soalnya dia nggak ikut perang Badar, dia nggak ikut perang Uhud, dia nggak ikut Bai'atu Ridwan, janji suci kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia nggak ikut, nggak benar dia. Terus dikompori, nggak ada yang meluruskan, Pak, karena kekuasaan atau perluasan daerah kaum muslimin ketika itu semakin luas, sehingga ya ini menjadi kesempatan siapa orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Akhirnya diorganisir nih sama Abdullah bin Sabah dari Mesir, ada sendiri yang mengorganisir dari Kufah, dari Basrah, dan ketika itu terjadi ketika bulan-bulan haji. Jadi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sahabat yang mulia, beliau radhiyallahu anhu dibunuh di bulan yang mulia, di tempat yang mulia oleh orang-orang yang keji, ya. Mereka mengorganisir kemudian menyerang kota Madinah ketika itu. Dan Utsman bin Affan dikepung selama 40 hari nggak bisa keluar rumah. Bahkan sahabat-sahabat yang ingin mengirim makanan dan minuman ketika itu dicegah oleh orang-orang Khawarij ini, ya. Yang mereka hanya mengandalkan semangat, tidak dibimbing dengan wahyu, tidak dibimbing dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang-orang Khawarij, ya. Yang sekarang berita itu mereka minta pulang ke Indonesia. Ini yang mengadopsi pemikiran Khawarij, ISIS. Mereka mengkafirkan pemimpin kaum muslimin yang sah. Bahkan kalau misalkan negara tersebut tidak menegakkan syariat Islam 100%, mereka sebut negara kafir. Ini mereka nih. Akhirnya mereka mengepung Utsman bin Affan radhiyallahu anhu selama 40 hari. Sahabat-sahabat yang ingin mengirim minuman pun diantaranya istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bengisnya mereka, kejamnya mereka. Istri Nabi aja ditampar, Pak, ketika ingin mengirim makanan. Ummu Salamah radhiyallahu anha ditampar. Sahabat-sahabat yang lain pun bersimbah darah ketika membela Utsman bin Affan, yang ketika itu sahabat-sahabat senior sedang berhaji. Yang tinggal di Madinah ketika itu sahabat-sahabat junior, seperti anaknya Thalhah yang bernama Muhammad, Hasan, Husain anaknya Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat junior lainnya. Dan Utsman bin Affan ketika itu meninggal, dan beliau radhiyallahu anhu tidak panik karena beliau telah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau akan mati dibunuh, ya. Kata Rasulullah, wa basyirhu bil jannah. Ini jauh-jauh hari Nabi Muhammad masih hidup nih, kasih kabar gembira sama Utsman dengan surga. Ma'aha balaun yusibuh, nanti akan ada bala, akan ada cobaan yang besar menimpa dia. Utsman ketika itu tahu sabda ini. Utsman adalah orang yang alim, yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tenang Utsman ketika dikepung, ya. Ambil Quran, baca tuh Quran, sehingga masuklah orang-orang bengis itu, ya, memaksa masuk, mendobrak pintu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan membunuh, ya, menggorok Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bahkan tidak sampai di situ, istri Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang bernama Nailah bintul Farafisah tidak lepas dari kekejian mereka, dilecehkan, Pak. Ini yang mereka atasnamakan Islam, padahal nyawa seorang muslim dalam Islam itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Tapi mereka tumpahkan begitu saja. Bahkan mereka lecehkan itu istri sahabat yang mulia Nailah bintul Farafisah dengan kata-kata yang keji, dipegang, ya. Dan ini tidak menunjukkan mereka adalah orang-orang Islam, ya, orang-orang Khawarij. Dan ini mulai terjadi di masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini rusaknya pemikiran Khawarij. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara fitnah
ya. Yang terjadi setelah itu munculnya pemikiran-pemikiran sesat. Berkembang, Khawarij udah ada. Terus berkembang biak tuh. Satu persatu pemikiran-pemikiran sesat. Dan ini sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala innal fitnata hahuna." Ini hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya fitnah itu dari sana munculnya. Sambil nunjuk Nabi Muhammad, ke arah mana? Min haitsu yatlu'u qarnus syaitan. Dari arah munculnya tanduk setan. Dalam riwayat yang lain, min kibalil masyriq, dari arah timur. Dari arah timur itu mana, Pak? Ketika itu timurnya adalah Kufah, ya. Nggak tahu Indonesia ini arah timurnya Madinah bukan, ya. Banyak pemikiran-pemikiran sesat. Di antaranya adalah Irak, ya, yang ketika itu di arah timur adalah kota Irak, dan ternyata benar apa yang disabdakan. Semua pemikiran sesat keluarnya dari kota Irak dulu. Benih-benihnya tuh, Pak. Di antaranya adalah Khawarij yang pertama. Itu yang mengepung Utsman bin Affan dari Mesir 2000, dari Irak 2000, dari Basrah 2000. Tidak kurang dari 6.000 pasukan ketika itu menyerang Utsman bin Affan, memberontak, demo. Ini pemikirannya mereka, dan kita nggak boleh demo. Dilarang dalam Islam. Walaupun pemimpin tersebut berbuat zalim kepada kita, kata Rasulullah, sabar. Sabar, itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ditawarkan oleh sahabat-sahabat yang ada ketika itu, wahai Utsman, kami siap membela kamu. Kata Utsman, enggak, sarungkan pedang-pedang kalian. Ya, sarungkan kepada pedang-pedang kalian. Sesungguhnya aku tidak mau terjadi pertumpahan darah karena disebabkan oleh aku. Ini akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, berbeda dengan akidahnya Khawarij yang mereka mengkafirkan pelaku dosa-dosa besar, mengkafirkan orang-orang yang tidak sepemahaman dengan mereka, halal darahnya, halal ditumpahkan darahnya. Dan saya punya teman, Pak, ya, saya ingat ya, semester 6 ketika itu di Libya. Teman saya nggak tidak berpikiran negatif ketika itu. Saya kira beliau masya Allah orangnya iltizam gitu ya, jenggotnya ya, kemudian celananya cingkrang, tak masuk dia dengan sunnah, semangat. Dan mereka orang-orang Khawarij, ya, kata Rasulullah SAW, bukan orang-orang yang jahil, bukan orang-orang yang ibadahnya malas. Bahkan sholat sahabat itu kata Nabi kalah, bacaan Qur'annya kalah sama orang-orang Khawarij. Walakin yamrukuna minas saham kama yamruku yamrukuna minad-din kama yamruku ramiyah minas saham. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Jadi kalau misalkan sekarang Quran itu penting, Pak. Penting. Bahkan sekarang dimunculkan ke media orang-orang yang bisa menghafal Quran, dibolak-balik ayatnya, coba dari atas, coba dari bawah. Penting. Tapi yang lebih penting dari itu, anak-anak kita bukan hanya harus menghafal Quran, akan tetapi memahami akidah yang benar, manhaj yang benar. Orang Khawarij itu bacaan Qurannya luar biasa kata Nabi. Mereka bukan orang-orang sembarangan. Ibadahnya kalian kalah, sholatnya kalah wahai para sahabat. Ya. Tapi pemikiran mereka yang rusak. Ya. Dan ini gembongnya siapa tadi? Abdullah bin Sabah. Kemudian pemikiran sesat yang lainnya, fitnah yang sesat yang keluar dari arah Irak, ya, dari arah timur, adalah pemikiran Syiah, ya, yang mereka berlebih-lebihan dalam menyikapi ahlu bait, keluarga Rasulullah SAW. Bahkan yang paling parah adalah ketika mereka mengkultuskan siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang paling rendahnya Syiah apa, Pak? Zaidiyah. Itu yang paling ringan Syiahnya, ya. Yang mereka hanya menganggap bahwasannya sahabat Ali lebih mulia dari sahabat yang lain.
Yang lebih parah kan kalau Syiahnya yang lebih parah dari itu apa? Mengkafirkan sahabat yang lain, kafir semuanya. Syiah ini. Kemudian ada pemikiran al-batiniyah, pemikiran batiniyah, pemikiran qadariyah. Gembongnya adalah Ma'bad al-Juhani. Gembongnya adalah Ma'bad al-Juhani, yang mereka punya prinsip bahwasannya makhluk itu bebas, tidak terikat dengan takdir. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ada kuasa sama kita. Kita ini melakukan gerak-geri kita ini bisa datang ke sini udah semata-mata kemampuan kita, bukan karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini pemikiran mereka sesat, ya. Mereka menolak keberadaan takdir, ini pemikiran qadariyah. Ada pemikiran Jahmiyah terus berkembang. Gembongnya adalah Jahm bin Safwan, yang mereka memiliki prinsip akidah bahwasanya makhluk ini kebalikannya dari qadariyah. Makhluk itu nggak punya kuasa. Makhluk itu nggak punya kuasa terhadap dirinya. Jadi kita kayak wayang, dimainin. Jadi udah kita berlepas diri, kayak kita tuh pasrah gitu sama takdir Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah wasatiyah, tengah-tengah. Allah Subhanahu wa taala ya memiliki takdirnya, dan kita pun oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pilihan, ya. Kemudian ada pemikiran Mu'tazilah. Gembongnya adalah Wasil bin Atha, yang mereka punya prinsip mirip sama orang sekuler, ya. Menuhankan akal. Dan ini orang-orang Mu'tazilah, ini Wasil bin Atha, orang-orang cerdas. Orang Mu'tazilah itu terkenal karena mereka mendewakan akal, pikiran. Ya, mereka adalah orang-orang yang cerdas, kebablasan tapi ya, tidak dibimbing oleh wahyu. Kalau kita Ahlus Sunnah, kecerdasan kita itu harus di belakang atau di depan wahyu, Pak? Di belakang. Kita harus di belakang wahyu, ya. Nggak boleh kita melampaui apa yang disabdakan oleh Rasulullah dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Mu'tazilah. Mereka tidak mengimani bahwasannya nanti pada hari kiamat kita bisa melihat Allah. Ya. Nggak masuk akal katanya. Ya. Nggak masuk akal. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda kiamat kecil yang berikutnya, kita fokus pada pertemuan kali ini mungkin di tanda-tanda kecil dari hari kiamat. Banyaknya orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Banyaknya orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Ini tanda kecil dari hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, dan hadis ini adalah sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Wa innahu sayakunu min ummati 30 kadzabun." Akan muncul nanti di tengah-tengah umatku 30 orang pendusta. Ya. Bahkan di dalam riwayat yang lain bukan disebut kadzab, bukan disebut pendusta, tapi dajjal. Dajjal kecil, keroco, KW. Ya, dajjal KW. Kadzabun, mereka berdusta. Jumlah mereka qaribun min 30. Jumlah mereka dekat dengan angka 30. Kulluhum yaz'amu annahu Rasulullah. Mereka semua ngaku sebagai utusan Allah. Terjadi, Pak? Ya, di Indonesia banyak dari tahun 2000 dari Lia Eden gitu ya. Yang mereka ini Lia Eden ini memiliki prinsip ya, bahwasannya dia adalah titisannya Maryam bintu Imran. Ya. Maryam bintu Imran. Ya. Kerajaannya disebut dengan kerajaan Tuhan. Ya. Bahkan kemarin ya, dia mengirim surat resmi kepada Pak Jokowi ya, mau nurunin apa katanya, mau numpang parkir UFO ya di Monas. Mengirim surat resmi kepada Pak Jokowi. Ini Lia Eden ya, mengaku
sebagai nabi, bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Waliyadzubillah. Ya. Tapi ini bukan di Indonesia saja, di Arab pun sudah dari jauh-jauh hari sudah ada. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah muncul ya. Sudah muncul orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Di antaranya adalah yang bernama Al-Aswad Al-Ansi ya, dari kota Yaman. Dari kota Yaman. Kemudian setelah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ngaku jadi nabi di masa kekhalifahan Abu Bakar siapa? Musailamah Al-Kadzdzab. Ada Tulaihah Al-Asadi. Tapi Tulaihah Al-Asadi ini disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala bahwasannya beliau taubat. Tulaihah Al-Asadi tadinya ngaku nabi. Ya. Kemudian taubat ya, raja'a ilal Islam. Kembali kepada agama Islam. Itu jenisnya laki-laki. Jenis yang perempuan Lia Eden tadi. Tapi sebelum itu udah ada, Pak. Di zaman Abu Bakar juga siapa? Sajjah namanya. Dukun perempuan namanya Sajjah. Bahkan disebutkan dalam beberapa referensi Sajjah ini nikah sama Musailamah. Jadi suami istri kompak dua-duanya ngaku jadi nabi gitu ya. Kompak mereka ya. Kompak dalam kesesatan ya. Kompak dalam kesesatan. Itu di zaman para sahabat. Sepeninggal zaman para sahabat di zaman tabi'in ya. Di zaman kekhalifahan Bani Abbasiyah ada yang bernama Al-Harith Al-Kadzdzab, ngaku jadi nabi juga. Sepeninggal itu ada Mirza Ahmad Al-Qadiani, Mirza Ghulam Ahmad, yang ajarannya sampai ke Indonesia ya Pak ya. Yang disebutkan bahwasannya dia Allah hinakan, meninggal di kamar mandi ya, Allah hinakan dia. Dan banyak setelah itu banyak ya diikuti oleh orang-orang yang imajinasinya terlalu tinggi mungkin ya. Mereka mengaku mendapat wahyu, benar wahyu ya. Wahyu secara bahasa, tapi wahyu itu kan apa? I'lamul khafi ya. Pemberitaan secara sembunyi-sembunyi. Jadi mereka menerima wahyunya bukan dari Allah, tapi wahyu syaitan. Wahyu dari setan ya. Yang saya heran itu banyaknya kayaknya dari Jawa Barat gitu. Dari Subang ada nggak Pak? Ada. Siapa tuh Pak? Ada Cecep Solihin tuh Pak. Saya baca di internet. Ada Ahmad Musadek ya. Dengan gerakan Gafatar ya. Gerakan Fajar Nusantara. Baru-baru kemarin beberapa bulan yang lalu dari Tanah Toraja yang Sulawesi. Ada yang aku jadi nabi. Dan ini sudah ada beritanya. Ini kan harusnya kita menjadi semakin yakin. Nabi ngomong 1500 tahun yang lalu tentang ini. Ya. Salatun. Bahkan di dalam yang riwayat yang lain, minhum arba'atun niswatin. Dalam riwayat Ahmad, dan hadis ini sahih ya. Dari yang 30 itu 4-nya perempuan. Lia Eden masuk enggak kali? Wallahu a'lam ya. Di antaranya yang aku jadi nabi 4-nya perempuan. Di antaranya tadi Sajjah sudah. Ya, Sajjah. Di Indonesia Lia Eden, enggak tahu di belahan bumi yang lainnya ada enggak yang perempuan, ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tanda kiamat kecil yang berikutnya adalah munculnya api dari tanah Hijaz sekitar Madinah. Munculnya api dari tanah Hijaz. Dan ini sudah terjadi atau belum? Kalau tadi yang mengaku jadi nabi, bagian yang mana tuh Pak? Kalau tadi kiamat kecil kebagi jadi 3. Sudah terjadi dan akan terus terjadi. Narul Hijaz, api dari arah kota Hijaz ya, negeri Hijaz. Ini sudah terjadi kata para ulama. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saah. Tidak akan terjadi hari kiamat hatta takhruja narun
min ardil Hijaz, sampai keluarnya api yang besar dari arah negeri Hijaz. Tudi'u a'naqal ibil bi Busra, yang api tersebut menyinari punduk-punduk onta yang ada di kota Busra di Syam. Akhirnya ya dengan berjalannya waktu, kapan ini? Ternyata diceritakan oleh Imam An-Nawawi, ya. Kita kenal semua Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Katanya keluar di zaman beliau, Pak, di tahun 654 Hijrah. 654, tahun 654 Hijriah. Dan Imam An-Nawawi ada saat itu. Kata beliau, kharajat fi zamanina narun bil Madinah. Di zaman kami, kata Imam An-Nawawi, muncul api yang sangat besar dari arah kota Madinah. Tahun 654. Wa kanat naran azimatan jidda. Dan api itu sangat besar, kata Imam An-Nawawi. Ya. Wa tawatarul ilmu biha, dan udah mutawatir itu. Semua penduduk ngelihat api yang sangat besar itu. Dan ini beda ya, nanti di tanda-tanda kiamat besar akan ada api juga, Pak. Ya, yang menggiring manusia ke mahsyar. Tapi ini bukan. Dan ini sudah terjadi. Ini narul Hijaz. Ya, sudah terjadi. Bahkan Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan tidak hanya satu yang melihat, banyak, ya. Orang-orang yang ada di Busra bahkan menyimpulkan, katanya, kami melihat punduk-punduk onta itu kok bercahaya. Ini kan benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau kita mau dihitung jaraknya dari kota Madinah ke kota Syam itu berapa, Pak? Ya, kata para sahabat ketika itu kalau melakukan perjalanan itu sebulan. Itu standarnya sebulan, kalau nggak mampir-mampir. Saking besarnya, sampai seperti itu apinya, terlihat dari kejauhan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian tanda kiamat yang berikutnya adalah diya'ul amanah, hilangnya amanah. Idza duyi'atil amanah fantadhiris sa'ah, kata Nabi. Kalau amanat itu udah hilang, maka tunggu hari kiamat, bentar lagi muncul. Bahkan ini bukan tanda hari kiamat aja, yang lebih parah dari itu, kalau amanah sudah hilang dari dada kita, itu tanda indikasi kalau kita takutnya termasuk kepada orang-orang munafik. Orang-orang munafik kan enggak amanah, Pak. Kata Rasulullah, tanda munafik itu ada 3, diantaranya idza tumina khana, apabila dikasih amanah dia khianat. Ya. Dalam riwayat yang lain, idza usnidal amr, ya, idza usnidal amr ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau misalkan perkara itu diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat, tunggulah kehancuran. Ini nggak amanah nih. Ya, sekarang banyak yang backgroundnya militer, dijadiin menteri agama, gitu. Misalkan ini mah, misalkan yang backgroundnya misalkan dokter dijadiin apa, nggak nyambung. Ini takutnya termasuk ini. Kata Rasulullah, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau misalkan perkara itu dikasihkan kepada orang yang nggak punya kapasitasnya, maka tunggulah hari kiamat, tunggulah kehancuran. Yang memberikan jabatan kepada orang yang nggak pas. Ya, kalau di sini kalau nyusun organisasi yang pas gitu, Pak. Ya, nunjuk bagian-bagian itu yang sesuai ahlinya, agar kita menjadi orang-orang yang amanah. Karena repot kalau orang yang bukan ahlinya dikasih amanah, dia akan memberikan kebijakan kan. Kalau misalkan ini menteri agama, dia akan ditanyai tentang sesuatu, ya, maka dia akan menjawab otomatis dan akan memberikan kebijakan, sehingga dia berfatwa tanpa ilmu. Fa'aftau bi ghairi ilmin, ngasih fatwa tanpa didasari oleh ilmu, karena dia nggak punya ilmunya. Tentara kan pegangnya tembakan, jadi tanya agama. Ya. Fadallu wa adallu, kata Nabi.
maka dia sesat dan menyesatkan, ya. Orang-orang yang bodoh dikasih panggung, ini nggak amanah nih. Dan media banyak yang seperti itu. Maka pandailah memilih media. Orang-orang bodoh dikasih panggung, Pak, boleh tampil di televisi, ngasih kesimpulan, ya, tentang kejadian apa, dimintai kesimpulan, diberikan panggung, boleh naik podium ceramah, ya, orang-orang yang tidak berilmu. Maka ini mereka akan menyesatkan, menimbulkan penyelewengan dan penghinaan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah. Jadi kita ini hidup di zaman pemutarbalikan fakta. Kita hidup di zaman hoax, banyak dusta. Jangan gampang-gampang share. Tanya dulu sama ahli ilmu. Gitu. Boleh di-share nggak nih berita? Karena Islam itu lengkap, indah, Pak. Dalam menerima berita, kita diberi arahan oleh Allah Subhanahu wa taala. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada berita dari orang fasik gak jelas, maka tabayyun, klarifikasi. Begitu juga apa? Ketika menyebarkan berita, jangan sedikit-sedikit share, ya. Ini diantara perbuatannya orang munafik, ya. Yang sedikit-sedikit langsung mengumumkan, sedikit-sedikit langsung mengumumkan. Maka kita tidak boleh seperti itu. Islam sudah mengatur, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaha sata'ti 'alan nas sanawatun khadda'ah." Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang banyak penipuan, banyak pemutarbalikan fakta. Dan kita saksikan sekarang, yusaddaqu fihal kadzib, orang yang jujur dituduh berdusta, wa yukadzabu fihas shadiq, dan orang yang dusta dibilangnya orang yang jujur, wa yu'tamanu fihal khain, orang yang berkhianat dikasih amanah, yang suka korupsi itu malah dikasih jabatan, dikasih pegang. Wa yukhawanu fihal amin, ya, orang yang amanah malah dituduhnya berkhianat. Wa yantiqu fihar ruwaibidah, dan orang-orang yang ruwaibidah itu diperbolehkan bicara di depan podium, di depan publik. Siapa itu ruwaibidah? Sahabat aja nanya, Pak, siapa itu ruwaibidah? Ini isim tasghir dari kata-kata rabid, orang yang lemah pengetahuannya tentang sesuatu yang penting. Rabid, isim tasghirnya, intinya ini lebih kerdil lagi. Ruwaibidah. Apa kata itu? Ya Rasulullah, Umar ruwaibidah. Wahai Rasulullah, apa itu yang dimaksud dengan ruwaibidah? Kalau tadi orang-orang yang dusta dituduh jujur, ya, disebut orang yang jujur, itu saya paham lah, kata para sahabat. Tapi ruwaibidah itu apa? Kemudian kata Rasulullah, as-safih alladzi yatakallam fi amril ammah, orang yang bodoh tapi dia berani berbicara dalam masalah-masalah yang besar. Masalah yang besar. Ini ruwaibidah, dan terjadi di zaman sekarang ini, ya, orang-orang yang hanya lulusan apa gitu, ya, dimintai fatwa. Yang bukan jurusannya dimintai fatwa. Nah, ini tahun-tahun penuh pemutar balikan fakta, ya. Yang syirik dianggapnya tauhid, dianggapnya ini ajaran Islam, ya. Yang tauhid dianggapnya Wahabi, ya, keras. Yang sunnah dianggapnya bid'ah, yang bid'ah dianggapnya sunnah, ya. Wah, Allahul musta'an, ya. Kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tanda kiamat berikutnya adalah diangkatnya ilmu dan munculnya kebodohan, merebaknya kebodohan. Bahkan merebaknya kebodohan.
Dan ini ada kaitannya dengan poin yang sebelumnya tadi, ya. Merebaknya kebodohan sehingga orang-orang itu bertanya agama kepada orang yang bukan ahlinya. Bahkan orang yang bodoh ini bukan hanya menciderai dirinya sendiri, Pak. Makanya kajian-kajian itu harus digalakkan, ya. Ngaji kitab bukan hanya tematik saja. Tematik iya nggak apa-apa, tapi ngaji kitab itu yang lebih penting, gitu ya. Biar kita ilmunya itu runut dari awal, biar tahu silsilahnya, ya. Seperti itu. Dan orang yang bodoh itu bukan hanya menciderai dirinya sendiri, akan tetapi dia akan menciderai orang lain. Dan sabda Rasulullah SAW maha benar, ya. Ketika itu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bercerita, ya, bahwasannya ketika itu kharajna fi safarin, kata Jabir, kami ketika itu dengan beberapa orang melakukan safar, keluar perjalanan. Fa asaba rajulan minna hajaran. Kemudian di antara kami ada yang terluka kepalanya diakibatkan oleh batu, kejatuhan batu. Akhirnya apa? Dia berkata kepada teman-temannya, boleh nggak saya pakai air? Wa anta taqdiru 'alal ma, kata sahabat yang lain, kamu coba megang air, mampu nggak? Mampu. Ya udah, nggak ada uzur buat kamu. Malamnya dia apa? Ihtalama, mimpi basah. Akhirnya kan harus mandi wajib. Dia nggak punya uzur katanya. Anta taqdiru 'alal ma, kamu mampu menyentuh air, kamu mampu. Nggak ada uzur. Akhirnya dia mandi, dan keadaan ketika itu dingin, ya. Namanya luka, apalagi di kepala nih Pak, ya. Organ yang paling sensitif itu kalau misalkan ya kita salah penanganan sedikit langsung fatal. Akhirnya apa? Famata. Orang tersebut mati. Kemudian diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qatalahumullah. Kalian udah membunuh dia. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencelakai mereka. Kenapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yas'alu? Kenapa enggak nanya kalau enggak tahu? Fa inna syifa'ul ayyi su'al. Sesungguhnya obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Ini, ya. Maka jadi jangan kita menjadi orang-orang yang bodoh. Kalau kita misalkan vakum sebentar ini sebulan misalkan enggak ikut kajian, itu harus sensitif Pak kita. Harus rindu sama kajian ilmu, kajian ilmiah. Kalau sedikit kita vakum, maka dalam waktu itu kita menjadi orang yang bodoh, ya. Dan takutnya kita terkena syubhat di zaman fitnah ini, di zaman pemutar balikan fakta ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini diangkatnya kebodohan ini banyak efeknya. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti semakin banyaknya orang-orang bodoh di muka bumi ini dan diangkatnya orang-orang alim. La taqumus sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai nanti di muka bumi ini enggak ada orang yang menyebut kata Allah. Enggak ada lagi, saking semuanya bodoh. Kemudian la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkara, ya. Mereka tidak mengetahui mana yang ma'ruf, tidak mengetahui mana yang mungkar, sehingga kerusakan terjadi di mana-mana, ya. Perzinahan merebak, dan ini diantara tanda kiamat nih, merebaknya perzinahan. Kalau zaman dulu nih Pak, mungkin ya orang-orang tua kita nih, orang gandengan di pinggir jalan udah aib. Nah, kalau sekarang boncengan, bahkan perempuannya di tengah, laki-lakinya berdua, wala'iyadzubillah. Ini bukan hal yang aib lagi, tapi udah biasa menjadi pemandangan publik gitu. Tersebarnya perzinahan, orang nggak malu berzina di pinggir jalan. Ini disebabkan apa? Nggak adanya ilmu di muka bumi ini. Merebaknya kebodohan. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, parahnya ini Pak, walladzi nafsi biyadihi
La tafna hadhil ummah hatta yaqumar rajulu ila imra'ah. Tidak akan binasa umat ini, tidak akan hilang umat ini sampai ada seorang laki-laki yang mendatangi perempuan, fayaftarishuha fit turuq atau fit tariq, sampai seorang laki-laki itu mendatangi perempuan dan menjimainya di pinggir jalan. Fayakunu khiyaruhum yawma idzin man yaqul law waraitaha wara'a hadzal haid. Dan orang yang paling baik di masa itu bukan mencegah atau amar ma'ruf nahi mungkar, bukan. Dia hanya berkata apa? Minggir, kalau kamu mau berzina di balik tembok ini aja. Jadi bukan melarang perzinahannya, Pak. Malah dikasihkan opsi, jangan di sini deh. Ya, di situ aja. Gitu. Ini nggak tahu sudah terjadi atau belum. Gitu ya. Banyak dilegalkannya tempat-tempat yang diperbolehkannya berbuat zina di situ, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan keluarga kita, ya. Dan di antara dampak dari kebodohan adalah ya, dihalalkannya yang haram, diharamkannya yang halal, ya. Di antara tanda-tanda hari kiamat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yastahilanna ta'ifatun min ummati al-khamra bismin yusammunaha iya. Akan ada kelompok orang yang berusaha menghalalkan khamr, bir, alkohol dari umatku. Bismin yusammunaha iya. Mereka merubah kata-kata khamr tersebut supaya jadi halal. Kan sekarang banyak tuh, Pak, ya. Perbuatan-perbuatan yang enggak benar dirubah namanya biar agak sopan. Kalau khamr ya minuman keras, masih minuman, ya. Kalau mereknya dirubah, udah masuk ke Indomart, Alfamart gitu ya. Udah masuk tuh merek-mereknya. Ya, di situ ada alkoholnya, dirubah biar ada penghalalan. Perzinahan, orang-orang atau perempuan-perempuan yang suka berzina bukan pezina lagi. Jangan kayak gitu ngomongnya. Pekerja dia. Ya, pekerja. Tapi ada tambahannya, pekerja SK gitu ya. Diubah. Dan ini sudah disebutkan oleh Rasulullah, akan ada orang yang seperti itu, mengubah nama supaya perbuatan tersebut menjadi halal. Padahal pada prinsipnya, pada dasarnya perbuatan tersebut adalah perkara yang diharamkan oleh agama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tanda hari kiamat yang berikutnya adalah merebaknya riba, ya. Merebaknya riba, intisyarur riba, merebaknya riba. Orang enggak peduli lagi dari mana dia mengambil harta. Yang penting kaya, yang penting dapat status sosialnya baik di masyarakat. Kalau misalkan orang miskin, saya kalau ada kondangan nggak diundang, Ustaz. Ya saya nggak apa-apa deh, kredit motor, gitu ya, biar tetangga-tetangga saya ngelirik saya lah. Akhirnya dia bela-belain untuk bermuamalah dengan muamalah yang tidak dihalalkan oleh agama. Merebak riba dengan segala macam prakteknya, ya. Dikelabui dengan nama-nama syariah gitu ya. Nah ini tadi kata Rasulullah, merubah nama dengan kata-kata syariah, ada embel-embelnya biar enggak alergi gitu. Tidak alergi. Merebak riba. La ya'tiyanna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alan nas zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal." Akan datang zaman yang ketika itu manusia enggak peduli dari mana dia mengambil harta. Yang penting punya harta gitu. Dan ini saya berpesan kepada para ummahat, para akhwat ya yang sudah berkeluarga, kasih semangat suami-suaminya untuk mencari nafkah yang halal. Kadang-kadang suami itu kan nyari nafkah tuntutan istri. Ini belum beli ini. Akhirnya pusing gitu kita kan. Sebagai suami itu pusing. Akhirnya cari jalan. Terkadang harus
terjatuh kepada riba, katakan kepada para suami, wahai para istri, sesungguhnya saya lebih bisa menahan lapar dan dahaga daripada saya harus menahan panasnya api neraka. Supaya suami-suami kita tuh semangat gitu. Para suami semangat bekerja untuk mencari nafkah yang halal ya. Gak usah khawatir Pak dengan rizki. Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan jalan keluar insya Allah. Dan saya ada kenalan juga orang yang tadinya bekerja di bank, kemudian beliau hijrah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga beliau. Beliau cerita ya perjalanan hijrahnya. Jadi kalau hijrah itu jangan dipasang di otak kita, ketika hijrah Allah langsung nolong. Enggak gitu konsep hijrah. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin melihat keseriusan kita, kejujuran kita. Intasdukillah yasdukka. Kalau kalian jujur, Allah juga jujur. Allah ingin melihat. Masa misalkan H+1 langsung dikasih jalan keluar. Misalkan hari ini keluar dari bank, besoknya langsung dapat kerjaan yang lebih mantap gitu ya gajinya. Kan nggak kayak gitu konsep hijrah. Harus ada perjalanan. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in saja yang mengikuti Rasulullah hijrah ke Madinah, kan nggak langsung dapat jalan keluar. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf rela meninggalkan hartanya. Ketika sampai di Madinah nggak punya apa-apa, sampai dipersaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang Ansor. Yang ketika itu Abdurrahman bin Auf ditawarkan oleh saudaranya dari kalangan Ansor, kalau kamu mau, saya akan berikan setengah harta saya. Silahkan pilih istri saya nih, yang paling kamu sukai lah. Kalau kita yang paling jelek biasanya kan ngasih orang tuh Pak. Kalau orang Ansor enggak, nih yang paling bagus coba pilih. Yang sesuai selera kamu. Kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ya lihat kemuliaan para sahabat, enggak mudah. Kata Abdurrahman bin Auf, dullani ala suq, tunjukkan kepadaku di mana Pak pasar. Itu proses hijrah, dapat yang halal tuh nanti ya, ada prosesnya. Sehingga teman saya atau kenalan saya yang keluar dari bank itu, ketika keluar dari bank ya jadi penjual kaki lima, jualan baju, jualan kaos kaki. Sampai akhirnya beliau punya kemampuan, karena itu dia bisa memasang CCTV. Akhirnya buka sedikit-sedikit, kecil-kecilan, sampai sekarang besar, masya Allah. Ya. Ini proses. Ya. Nggak usah takut dengan rizki. Yang halal itu banyak ya. Nggak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan suatu perbuatan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih jalan keluar. Dan yang halal itu lebih banyak. Dan orang-orang yang melakukan riba, dia telah mengumumkan peperangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira orang yang ngajak perang Allah menang nggak? Nggak akan menang ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau mereka tidak meninggalkan ribanya itu, maka tunggulah pengumuman perang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah takut dengan rizki. Sesungguhnya kata Rasulullah, rizki ini kayak mati, kayak kematian, ngejar kita. Asalkan kitanya action, kitanya ada gerak, ada aksi. Kecuali orang-orang yang pengen diam, sesungguhnya kata Umar, innas sama la tumtir dhahaban, jangan diam kamu. Sesungguhnya langit itu enggak nurunin hujan emas. Gerak dong, ya, gerak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizquha. Sesungguhnya setiap jiwa itu tidak akan mati sampai rizkinya itu sempurna. Ya, sampai rizkinya sempurna, walaupun 100 perak. Walaupun sekarang paling kecil mungkin 500 ya, 500, 2000. Sebelum dia dapat 2000 enggak akan mati dia. Jadi enggak usah takut, asalkan kitanya ada aksi. Kata Rasulullah, wa ajmilu fit talab, maka perbaikilah kalian dalam mencari rizki. Perbaikilah muamalah kita dalam mencari rizki tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir ya,
dari tanda-tanda hari kiamat kecil. Ini masih banyak sebetulnya, ada Syekh ini ada 40 ya. Kurang lebih ada 40 tanda, cuma kita pilihkan. Di antara tanda hari kiamat adalah banyaknya orang-orang yang bermegah-megahan dengan masjid dan menjadikan masjid itu sebagai tempat lewat aja, ya, numpang lewat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taqumus sa'ah hatta yatabahan nas fil masajid." Tidak akan tegak hari kiamat sampai manusia itu berbangga-bangga dengan masjidnya. Berbangga-bangga dengan masjidnya. Dihiasi, berbangga-bangga dengan hiasan yang ada di masjidnya. Jadi mereka orang-orang yang zaman sekarang ini salah kaprah kali. Yang dimaksud dengan memakmurkan masjid itu gimana sih Pak? Dikasih sajadah gitu, dikasih AC setiap sisinya, kemudian ya, dikasih fasilitas yang lainnya, bahkan ada yang mau ngasih kafe pinggir masjid, tempat-tempat nongkrong. Seperti itu memakmurkan masjid? La, ya, memakmurkan masjid innama ya'muru masajidallah. Ya, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi fenomena zaman sekarang enggak, ya. Masjidnya bagus, alhamdulillah Ustaz, saya sholatnya di shaf pertama terus. Pas ditanya emang, padahal saya katanya masbuk. Padahal saya masbuk, ya. Mau masbuk 1 rakaat, mau masbuk 2 rakaat, mau saya sampai salam pun saya masih di shaf pertama tuh. Itu makmur masjidnya kali disebut. Alhamdulillah masjidnya bagus tapi saya sholat alhamdulillah juga di shaf pertama terus katanya. Ini kan salah kaprah orang, ya. Nah, ini fenomena akhir zaman kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kebenaran maka itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan. Saya harapkan tidak ada, ya. Karena sudah 11:30. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya saja nih. Ada amanah. Ya, tadi kita tidak boleh menyia-nyiakan amanah. Ada 4 mushaf di hadapan saya. Ini untuk ikhwan saja atau akhwat juga? Biasanya gimana Pak? Ikhwan aja ya. Akhwat karena tidak bisa mendengar suaranya mungkin kalau misalkan menjawab. Baik, pertanyaan yang pertama. Open book apa close book? Open book Pak. Baik. Baik. Siapa yang bisa menyebutkan satu dalil dari Al-Quran ataupun As-Sunnah, ya, tentang diharamkannya riba? Kalau nggak bisa Indonesianya, Arabnya deh. Ada yang bisa Arabnya? Silahkan. Ada yang bisa menyebutkan dalil tentang diharamkannya riba? Pas. Artinya deh Pak, ya. Artinya, nampak. Masya Allah, barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Terjemahkan Pak. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Barakallahu fiik. Ya. Boleh diambil? Ya. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Sebutkan, tadi saya sudah sebutkan bahwasanya di akhir zaman akan muncul pemikiran-pemikiran sesat. Sebutkan 5 beserta gembong-gembongnya, tokoh-tokohnya.
Atau 4 aja deh, atau didiskon 3. Monggo. 3 Pak, beserta gembong-gembongnya. Silakan. Abdullah bin Sabah, Syiah itu Pak. Coba yang lain, sebutkan yang lain dulu ya. Jahmiyah, Jaham bin Safwan, barakallahu fiik. Yang kedua Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad. Terus yang ketiga Khawarij, Abdullah bin Sabah, barakallahu fiik. Mumtaz. Dua lagi. Siapa nama seorang sahabiyah? Siapa nama seorang sahabiyah atau sahabat perempuan yang didatangi oleh Abu Bakar dan Umar ketika Rasulullah SAW wafat? Ummu Aiman. Kenal Pak? Enggak. Iya. Baik. Barakallahu fiik. Ya. Yang terakhir, penghabisan ini ya. Susah nih ya Pak. Baik. Tadi total saya sebutkan berapa? Sebutkan 10 tanda kiamat kecil. 11 Pak. Saya nyuruh 10, ada yang bisa 11. Silakan Pak. 1. Dibaca. Nah. Akan menunjukkan Nabi Muhammad sebagai cahaya Islam. Iya, diutusnya Nabi Muhammad, barakallahu. Nabi Muhammad. Nah. Terus ketiga akan ditaklukkannya Baitul Maqdis. Nah, barakallahu fiik. Akan ada wabah maut. Iya. Selanjutnya melimpahnya harta. Nah. Di zaman siapa tuh Pak? Ya, lanjut Pak, lanjut. Banyaknya fitnah. Banyaknya fitnah. Banyaknya nabi palsu. Masya Allah. Nah. Munculnya api dari tanah Hijaz. Nah, barakallahu fiik. Hilangnya amanah. Nah. Dianggapnya orang yang tidak berilmu. Nah, barakallahu fiik. Berbabnya riba. Ya, stop. Ya, cukup 10 Pak ya. Nah, terima kasih. Ya. Tapi mungkin itu dari saya. Semoga bisa diambil faidahnya. Ya, apabila ada kekurangan itu semata-mata dari kejahilan saya, kebodohan saya. Saya memohon maaf dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.